Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 29 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 24 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema silatut tauhid wa as-sakinah wal mawaddah wal rahmah fil usrah. Hubungan antara tauhid dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, afanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan afiat kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita ingin menggabungkan dua disiplin ilmu di dalam pembelajaran terhadap keislaman, yaitu akidah dan muamalah. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu aspek akidah, dan akidah pengertiannya adalah kullu ma yajibu 'alal muslimi imanuhu min tauhidillahi azza wa jalla wa ma yata'allaqu minal imani bil muslim. Setiap apa saja yang wajib diimani oleh seorang muslim, baik yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal
atau apa saja hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, seperti beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Atau hal-hal yang wajib diimani lainnya, seperti beriman kepada atau keimanan tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, keimanan tentang kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau keimanan tentang hak-hak rakyat dan juga hak-hak pemimpin, atau keimanan tentang wali dan karamahnya, atau keimanan tentang seorang muslim mengimani apabila ada pelaku dosa besar, maka apa yang harus dia imani terhadap pelaku dosa besar tersebut? Apakah dia muslim, ataukah dia kafir, ataukah dia keluar dari agama Islam? Ini semua berkaitan dengan akidah. Dan aspek yang kedua, kalau orang belajar agama Islam, aspek yang berkaitan dengan ibadat. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah baik itu yang berkaitan dengan lisan, seperti berzikir, berdoa, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat, atau ibadah yang berkaitan dengan amal al-qalbiyah, ibadah-ibadah qalbu seperti ikhlas, bertawakal, rasa harap, rasa takut, rasa cinta, kemudian sabar, bersyukur, dan segala macam ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam qalbunya. Atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh seperti salat, puasa, zakat, haji, kemudian berbakti pada orang tua, kemudian menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan lain-lainnya dari perihal-perihal ibadah. Maka itu adalah hal yang berkaitan dengan ibadat yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Yang ketiga yang wajib dipelajari seorang muslim adalah perihal yang berkaitan dengan muamalat, hubungan, interaksi antar sesama muslim, bahkan antar sesama manusia, baik itu muslim ataupun kafir, bahkan antar sesama muslim dengan binatang dan alam semesta. Maka ini perihal muamalat. Nah, apa yang kita pelajari sekarang berkaitan dengan muamalat, yaitu berkaitan dengan hubungan antara suami istri dan hubungan antara orang tua dan anak. Nanti kita akan bincangkan bagaimana akidah, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hubungan terhadap perihal muamalat, yaitu keluarga antara suami istri menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, keluarga antara orang tua dan anak menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, keluarga bahkan antara saudara-saudari sekandung, sebapak, seibu, hubungan seorang muslim dengan keluarga-keluarga rahimnya. Seperti kalau ke atas bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas, atau ke bawah anak, cucu, cicit, terus ke bawah, atau ke samping saudara-saudari sekandung, sebapak, seibu, atau ke atas tapi ke samping paman, bibi, saudara bapak, saudara ibu, saudari ibu, atau keponakan yang merupakan anak-anak dari saudara-saudara kita. Nah, ini ada hubungan tauhid dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal yang keempat yang dipelajari dalam aspek kehidupan seorang muslim adalah adab dan akhlak. Adab adalah hasil dari akhlak. Apabila akhlak adalah sifat atau tabiat, sifat yang ada di dalam qalbu
yang menancap di dalam kalbu, dan akan keluar akhlak tersebut dari seorang tanpa berpikir panjang, karena merupakan fitrah dan tabiat dia yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari akhlak yang baik akan tumbuh nanti adab-adab yang baik. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab duduk, adab bermajlis, adab berbicara, adab dengan orang tua, adab dengan orang yang lebih tua umurnya, adab berjalan, adab macam-macam. Itu semua hasil daripada akhlak. Dan itulah 4 aspek kehidupan seorang muslim yang dipelajari oleh seorang muslim: akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Maka lihat saja antum, kalau ada seorang ustadz datang ke sini membawakan sebuah tema, antum pasti akan bisa melihat, bapak-bapak, ibu-ibu pasti akan bisa melihat, ini ustadz ini masuk ke dalam tema yang mana, ke dalam aspek yang mana. Apakah dia berkaitan dengan akidah, apakah berkaitan dengan ibadah, apakah berkaitan dengan muamalah, ataukah berkaitan dengan adab dan akhlak. Saya beri contoh misalkan, agar kita bisa lebih berpikir dan berinteraksi. Saya beri contoh misalkan, kalau seandainya ada seorang ustadz yang mengangkat tema yaitu hak-hak pemimpin di dalam agama Islam, ini masuk mana? Muamalah. Dan juga masuk akidah, karena diatur di dalam akidah Islam bagaimana huququr ra'i war ra'iyah, hak-hak pemimpin dan hak-hak rakyat. Kemudian kalau seandainya ada seorang ustadz membawakan tentang indahnya bersyukur dan bersabar, masuk mana? Masuk kepada ibadah dan juga masuk kepada adab dan akhlak. Nah, ini menunjukkan bahwa begitulah seorang muslim senantiasa, terutama panitia kajian, apabila menodorkan tema kajian ustadz, maka perhatikan tema 4 aspek ini. Mau kita bahas mana nih? Akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, adab dan akhlakkah? Nah, seperti itu. Nah, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah hubungan tauhid dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini menggabungkan 2 aspek, yaitu bahkan menggabungkan 4 aspek sekaligus, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akidah, yaitu dari kata tauhid, berkaitan dengan ibadah, karena seorang muslim yang mempunyai keluarga harus bisa menjadi pemimpin, baik itu dia statusnya sebagai suami atau statusnya sebagai istri. Dan berkaitan dengan muamalat, yaitu hubungan antara sesama suami istri, antara adik kakak, antara orang tua dan anak, dan seterusnya. Dan berkaitan dengan adab dan akhlak. Dari sini kita lihat bagaimana pentingnya tema ini. Bagaimana pentingnya tema ini. Dan saya sering mendapatkan nasihat dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, bahwa asasu sakinati wa mawaddati wa rahmati al-usrah huwa tauhidullah azza wa jalla. Yang artinya landasan pokok untuk sakinah, mawaddah dan rahmah keluarga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mungkin agak maju sedikit, masih banyak yang datang. Sini Pak, agak maju. Ya, biar yang datang bisa. Ya, silahkan maju Bapak-bapak. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin pertama adalah apa yang dimaksud dengan tema ini. Yang dimaksud dengan tema ini
adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebab paling utama dan paling pertama untuk tegaknya sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu maksudnya. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab paling utama dan paling pertama untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, kita harus meletakkan beberapa hal dulu sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa tauhid adalah penyebab utama, bahkan pondasi paling kokoh agar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sekarang, apa yang dimaksud dengan tauhid? Nah, kita ingin bertauhid supaya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid secara bahasa artinya adalah menjadikan sesuatu satu-satunya. Wahada yuwahidu ay ja'alahu wahidan. Yang artinya bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan sesuatu satu-satunya. Atau kebalikan, atau makna lain dari tauhid secara bahasa, tauhid adalah khilafu, kebalikan dari asy-syarik, kebalikan dari sesuatu yang ganda. Ini secara bahasa. Kebaikan dari sesuatu yang ganda. Adapun secara istilah syariat, tauhid secara pengertian istilah syariat adalah al-khudu' wadh-dhullut tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang artinya ketundukan dan kehinaan disertai, saya ulangi, ketundukan dan kehinaan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan rasa cinta yang tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah arti tauhid. Salah satu makna yang umum dari tauhid adalah al-khudu' waz-zullut tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala la syarika. Ketundukan, kepatuhan yang sempurna disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di luar silahkan masuk, masih bisa ya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita katakan tauhid seperti ini berarti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita akan taati. Entah itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak sesuai. Sesuai dengan kebiasaan di tengah masyarakat kita atau tidak sesuai. Maka kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid adalah ketundukan yang sempurna dan tunduknya itu bukan terpaksa.
Akan tapi tunduknya itu disertai dengan rasa cinta yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ini tertanam di dalam kalbu, maka niscaya dia akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah kepadaku artinya melainkan supaya mereka mentauhidkanku. Ingat itu baik-baik. Setiap kata ibadah di dalam Al-Quran menunjukkan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kata di dalam Al-Quran, kata ibadah dalam Al-Quran menunjukkan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ayat ini memberikan pelajaran perintah untuk beribadah, dan ibadah yang dimaksud adalah tauhid, yaitu ketundukan, kepatuhan yang sempurna, yang mutlak, al-khudu' wa dhullu tamil mutlak, ketundukan, kesempurnaan yang sempurna dan mutlak, ma'a ghayatil mahabbah, disertai dengan rasa cinta, disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, saya ingin mendalili bahwa kata ibadah di dalam Al-Quran selalu maknanya tauhid. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, ibadah digandingkan dengan kesyirikan. Karena makna ibadah adalah tauhid, dan tauhid yang kita maksud tadi adalah al-khudu' wa dhullu tam al-mutlaq ma'a ghayatil mahabbah lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah la syarika lah. Ketundukan, kepatuhan yang sempurna, mutlak, disertai dengan rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu bagi Allah. Contoh yang lain lagi, surah Al-Maidah ayat 72 yang menunjukkan bahwa setiap kata ibadah maksudnya adalah tauhid, dan maksudnya adalah tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, disertai dengan rasa cinta. Ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Surah Al-Maidah ayat 72. Kemudian contoh yang lain lagi, dan ini ayatnya banyak yang semisal dengan ayat ini. Ada sekitar 10 ayat lebih
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang semisal dengan ayat ini, dan semuanya maknanya adalah perintah untuk beribadah. Dan perintah untuk beribadah maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya surah Maidah ayat 72, surat Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85. Kemudian surat Hud ayat 50, ayat 61, ayat 84. Semuanya dengan lafaz ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Rabb selain aku. Ibadah yang dimaksud di sini adalah tauhid. Dan tauhid yang dimaksud adalah ketundukan, kehinaan yang sempurna secara mutlak disertai dengan rasa cinta kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Contoh misalkan, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kami utus Nuh kepada kaumnya berdakwah agar wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, bertauhidlah kalian kepada Allah, tunduk patuhlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa ila 'adin akhahum hudan, Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad. Faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghair. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadah yang dimaksud adalah ketundukan, kepatuhan yang sempurna mutlak disertai dengan rasa cinta, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid para ikhwah. Kita sering disebutkan oleh para ustadz kita bahwa salah satu makna tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan itu penafsiran yang bagus. Cuma kadang-kadang sebagian hanya memahami, oh, orang yang bertauhid itu berarti tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada orang mati, tidak berdoa kepada kuburan, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, tidak memakai jimat. Sebagian belajar tauhid hanya dipahamkan tentang itu. Sedangkan makna tauhid yang lain yang juga merupakan mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu ketundukan, kepatuhan secara mutlak disertai dengan rasa cinta hanya kepada Allah, tidak ditanamkan. Akhirnya apa? Suami tidak menafkahi istrinya. Suami KDRT dengan istrinya, jambak, nginjak kepala, berkata kasar, berkata kotor. Padahal kalau seandainya dia bertauhid, maka dia tidak akan berkata kasar, marah-marah, sering marah kepada istrinya, karena istrinya orang beriman. Karena kita orang yang bertauhid tunduk patuh kepada Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang lemah ini, yaitu istri. Dan ini saya dimarahi oleh sebagian orang. Ustaz, ceramah Ustaz sering membuat para istri akhirnya berbuat nusyuz, berani kepada suaminya. Karena Ustaz terlalu lembut dengan para perempuan, terlalu membela hak ibu-ibu. Maka saya katakan tidak. Ketika seorang suami dia bertauhid kepada Allah dalam artian tunduk patuh dengan mutlak disertai dengan rasa cinta kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, maka apabila ada perintah apapun di dalam syariat, dia akan mentaatinya. Di antaranya berbuat baik kepada istri. Istausu bin nisa'i khair, aku wasiatkan
kepada kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Dan ketika seorang yang diperbuat baik, maka otomatis dia akan berbalik arah. Kebaikan tersebut akan berbalik arah. Suami yang berbuat baik kepada istrinya, istrinya niscaya akan berbuat baik, tidak akan melunjak. Suami yang berakhlak baik, seperti contoh misalnya, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya ayyuhan nas ada ayat yang berbunyi qul wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia kebaikan. Manusia yang paling baik untuk kita, yang paling pantas untuk kita berucap baik kepadanya adalah yang bersama kita hampir 24 jam dan menemani kita puluhan tahun, bersabar dengan segala macam kekurangan kita. Mereka yang paling pantas untuk kita berkata baik kepadanya, sabar dengan segala macam kekurangan suami. Nah, itu hasil dari tauhid para ikhwan. Nanti kita akan ambil contoh-contoh yang lain. Cuma saya ingin memberikan contoh kecil bahwa tauhid itu semestinya bukan hanya sekedar berdoa, tidak berdoa kepada selain Allah. Bukan hanya sekedar tidak main dukun, sihir, jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, bukan. Tauhid tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab yang disandari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, dia akan sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan rasa cinta, bukan terpaksa. Dia tunduk patuh apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak berdoa kepada orang mati, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan permintaan kepada wali-wali, tidak percaya kepada jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir, dan seterusnya. Bagus. Ajaran dari para ustadz kita bagus. Tetapi jangan lupa termasuk tauhid adalah bertawakal hanya kepada Allah. Tidak bertawakal kepada sarana siapapun dan apapun dia. Sebagian orang kadang-kadang kalau seandainya dia ditelepon oleh orang yang dianggap oleh dia ini adalah sebagai penyelamatnya, dia sangat patuh, nunduk-nunduk. Seakan-akan dialah yang memberikan kehidupan kepada si fulan ini. Orang yang sangat dihormati, orang kaya kah, pejabat kah, bahkan sampai kadang-kadang ditelepon, siapa? Padahal telepon nih, siap. Padahal telepon. Sampai nunduk-nunduk ke tanah. Mana tauhidnya seperti itu? Jadi ingat, saya ingin mengatakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak berdoa kepada orang mati. Tauhid bukan hanya sekedar tidak memakai jimat. Tauhid bukan hanya sekedar tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir, dan seterusnya. Tauhid juga bergantungnya kalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tua, anak-anak perempuannya diberikan kepada laki-laki yang tidak mengenal agama. Karena dianggap laki-lakinya bisa memberikan kehidupan yang baik kepada anak perempuannya. Dan ini terjadi kepada sebagian pendakwah. Orang yang bertauhid, orang yang sangat kuat tadhiyah, pengorbanannya untuk Islam dan kaum muslimin. Dunia sementara ya akhi.
Dunia sementara. Hidup melarat, hidup secukupnya, hanya sebentar. Tetapi kita punya tabungan di akhirat. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana semua dari bagian parsial kehidupannya untuk Islam dan kaum muslimin. Dari mulai dirinya, nyawanya, kemudian hartanya, anaknya tiga-tiganya, Abdurrahman, Aisyah, Asma, bahkan sampai budaknya berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Itu hasil dari apa? Dari tauhid. Tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang, berkorban. Dia tidak peduli bagaimana hidupnya nanti di dunia. Karena dia yakin betul yang memperjuangkan agama Allah pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Itu namanya tauhid. Orang tua sebagian para wali santri mengatakan, "Ustaz, anak saya cuma sampai SMA saja di pesantren. Saya akan pindahkan dia ke umum." Kan tidak semua orang harus jadi ustaz. Dan itu diiyakan oleh sebagian pesantren. Akhirnya difasilitasi. Akhirnya ada 70% dari alumni pesantren ke umum. Lalu siapa yang mau menjadi pendakwahnya? Siapa yang mau menjadi pewaris Nabi? Pewaris Nabi. Tauhid. Kenapa semuanya seperti itu berpikiran? Karena takut. Yang memperjuangkan agama Allah susah hidupnya. Ini hati-hati para ikhwan. Orang yang bertauhid bukan hanya sekadar tidak berdoa kepada selain Allah, tapi bergantung hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan Nabi Musa alaihi salam ketika di hadapan beliau lautan, di belakang beliau ada Fir'aun dan sejuta bala tentaranya. Kemudian kaumnya rengek-merengek. Inna lamudrakun. Falamma taqal jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan mau bertemu, maka kaum Nabi Musa mengatakan, kita akan dikejar oleh Fir'aun. Bagaimana? Lihat tauhid. Tetap tidak mau menyerahkan diri kepada kesyirikan. Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihat, itu tauhid, itu hasil tauhid. Orang yang bertauhid, yang benar-benar tunduk, patuh secara mutlak, disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah, adalah orang yang dia akan sangat muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sangat berbuat ihsan di dalam pelaksanaan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar tunai kewajiban. Selesai mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, enggak. Bagaimana sholat zuhur dan asarnya dalam keadaan derajat ihsan, derajat yang paling tinggi. Seorang yang bertauhid bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dari mulai maghrib sampai subuh, dari mulai subuh sampai maghrib, ya, bukan. Tetapi bagaimana puasanya yang benar-benar berpuasa, puasanya yang karena iman, meyakini bahwa ini adalah peraturan dari Allah, dan karena ihtisab an yasuma ala ma'na ar-raghbah fi as-siyam fala yastatilu li siyami wala yastaqbilu li fala yastatilu li ayyami wala yastatilu li
fala yastatitu li ayyami wa la yastaqilu li siyami. Tidak merasa panjang harinya, tidak merasa berat. Semakin dia haus, semakin dia semangat berpuasa. Itu orang yang bertauhid. Ustaz, saya capek ngangkat, saya kuli bangunan, nggak usah puasa untuk Ramadan, karena kami bekerja keras, keluar keringat bukan di bawah AC. Orang yang bertauhid, orang yang benar-benar tunduk patuh dengan sempurna secara mutlak, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Itu tauhid. Jadi rubah para ikhwah. Kalau antum setelah kajian ini berubah, yang namanya tauhid, ketundukan, kepatuhan mutlak, disertai dengan rasa cinta kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid ketika dagang tidak mudah untuk berlaku curang. Tidak mudah untuk menggagalkan kesepakatan sepihak. Maka heran kadang-kadang sebagian pengusaha mengeluhkan, susah Ustaz bermuamalah dengan orang yang sudah ngaji, banyak nipunya. Susah Ustaz menerima para ustadz, para guru di pesantren, kontraknya 1 tahun, kemudian setengah tahun kabur tanpa ada kejelasan. Dan ini saya ingatkan, kadang-kadang lembaga yang paling diremehkan, paling tidak dianggap adalah pesantren. Seenaknya keluar masuk, padahal sudah ada teken kontrak. Al-muslimuna ala syurutih. Orang Islam di atas persyaratannya. Tidak mudah. Orang yang bertauhid menjaga harta orang lain. Kalau hutang, jangan pakai password afwan akhi, bayar. Afwan akhi, bayar ya akhi. Orang bertauhid, katanya kan ngaji tauhid, kitab tauhid hatam 3 kali. Orang yang bertauhid adalah orang yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak pernah dusta. Wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Bahkan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan, "Lau nazala malakun minas sama, thumma akhbara anna Allah ahalla al-kadhib, ma kadzabtu istihya'an." Kalau ada turun malaikat dari langit mengabarkan bahwa Allah menghalalkan dusta, aku tidak akan pernah berdusta, bohong kepada orang lain. Malu dusta. Orang bertauhid tidak pernah berdusta. Walaupun akibatnya pahit, tidak pernah berdusta. Ini para ikhwah, saya dari tadi menekankan apa itu tauhid. Nanti kita akan hubungkan penekanan-penekanan ini dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan segala macam permasalahan. Ini pada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar pengertian tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Iya, itu masuk dengan apa yang saya sebutkan tadi. Tunduk patuh secara sempurna mutlak, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam beribadah. Tauhid bukan hanya sekedar ikhlas ketika sholat. Tauhid juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Tauhid orang yang tidak pernah keluh kesah, apalagi di media sosial. Pantang orang yang bertauhid untuk berkeluh kesah di media sosial. Kenapa? Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala yang Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Sang Raja yang Maha Pengatur, yang Maha Pencipta. Dia tidak perlu untuk berkeluh kesah dengan makhluk, yang kalau seorang makhluk berkeluh kesah dengan makhluk, yang ada adalah kerugian.
Yang ada adalah tambah banyak urusan. Salah satu penafsiran dari wali-wali Allah, perhatikan baik-baik. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang bertauhid, beriman dan beramal saleh, bertakwa dan beramal saleh. Mereka la khauf wa la hum yahzanun. Khauf, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena dia bertauhid. Apa khauf artinya? Sebagian ulama tafsir mentafsirkan bahwa khauf fima yastaqbil. Tidak ada rasa takut atas apa yang akan dia hadapi kelak, karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bertauhid tidak pernah berkeluh kesah, apalagi di hadapan makhluk. Dia berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayyub alaihissalam. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Aku menimpaku keburukan dan engkau adalah Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi. Tauhid. Dan subhanallah, lihat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terkena keluh kesah tauhid, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, da'awatul makrub, doa orang yang bertauhid, doa orang yang dalam keadaan kesulitan. Kalimatul makrub, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Ucapan yang diucapkan oleh orang yang dalam keadaan susah, sempit, dan diuji dengan 5 ujian dasar manusia. Kita ini kan sering diuji dengan 5 ujian. Disebutkan oleh Allah ujiannya 5. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi wa thamarat. Kami akan berikan kepada kalian ujian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, orang-orang yang dicintai diwafatkan, dan kekurangan makanan. Doa orang yang mendapatkan ujian-ujian seperti ini apa? Tauhid. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu aku berharap. Hanya rahmatmu aku berharap. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Perhatikan yang berkeluh kesah. Perhatikan orang-orang yang ngakunya bertauhid. Kapan kekurangan harta, diwafatkan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekurangan makanan, rasa takut, rasa lapar, maka jangan pernah bersandar kepada diri sendiri. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah seluruh hidupku wahai Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, di akhirnya la ilaha illa anta. Jihad tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Apabila seseorang tertimpa musibah, ujian, maka mengatakan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah adalah Rabbku, aku tidak mensyirikkan Allah. Itu tauhid. Ya. Ini tauhid para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, kalau sudah dipahami perkara ini baik-baik, maka perhatikan baik-baik. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Yang mana tauhid ini akan merupakan pondasi dasar untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Taib. Itu poin pertama, poin kedua ya. Poin pertama tadi tentang apa maksud dari tema. Kemudian poin kedua yaitu apa itu tauhid. Poin ketiga, apa itu sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tenang kepada pasangan, dan agar Allah menjadikan di antara kalian rasa mawaddah dan rasa rahmah. Sesungguhnya di dalam hal demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Apa yang dimaksud dengan mawaddah? Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, qala Ibnu Abbas wa Mujahidun, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Imam Mujahid, al-mawaddah al-jima', yang artinya mawaddah artinya adalah bersetubuh, menjadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah artinya adalah al-jima', yaitu bersetubuh. Kemudian rahmah adalah al-walad, dan rahmat adalah anak. Dan ini dikatakan juga oleh Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Ini pendapat yang pertama. Qila al-mawaddah wal rahmah atfu qulubihim ba'dhuhum ala ba'd. Ada yang mengatakan mawaddah dan rahmah adalah bersatunya hati mereka satu dengan yang lainnya. Bersatunya hati mereka satu dengan yang lainnya. Berarti keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keluarga yang tenang, dan keluarga yang suami dan istrinya saling bersatu. Qalbunya, bukan hanya jasmaninya. Antara orang tua dan anak saling bersatu, kalbunya, bukan hanya jasmaninya. Karena kadang-kadang ada terlihat di rumah makan, misalkan keluarga berencana, seorang suami, seorang istri, kemudian 2 anak. Keluarga berencana. Kemudian sampai di meja makan mereka saling buka HP masing-masing. Tidak ada ngobrol. Jasmaninya bersatu, tapi kalbunya tidak bersatu. Mungkin saya berhusnudzan pada waktu itu mungkin ingin memesan makanan melalui WhatsApp grup keluarga. Nggak sempat ngobrol padahal di depan. "Ma, mau makan apa, Ma?" Mamanya jawab di depan sini. Subhan. Ya. Ini makna mawaddah dan rahmah. Bersatunya kalbu sebagian dengan yang lainnya, antara istri dengan anak, antara orang tua dengan antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak. Maka oleh karena itu, kalau seandainya ada seorang istri yang berkata, dan ini pernah kejadian, "Ustaz, saya 15 tahun hidup serumah dengan suami, tapi tidak sekamar." Ini kejadiannya. 15 tahun hidup serumah dengan suami tapi tidak sekamar. Kenapa? Karena hanya sekedar menjaga sebagai sebuah status suami istri, tapi tidak juga melakukan kewajiban-kewajiban, dan akhirnya mereka tidak sekamar. Ini namanya tidak mawaddah, tidak rahmah. Baik, penafsiran yang ketiga, waqala As-Suddi. As-Suddi adalah seorang tabi'i. Al-mawaddah al-mahabbah war-rahmah asy-syafaqah.
Yang namanya mawaddah adalah rasa cinta. Rahmat adalah rasa penuh kasih. Cinta penuh kasih. Tidak semua yang mencintai mengasihi. Dan sebagian dan setiap yang mengasihi pasti dia mencintai. Ya. Seorang suami yang mencintai tidak selalu mengasihi istrinya. Dia mencintai istrinya, dia senang kepada istrinya, dia cinta, dia condong kalbunya kepada istrinya, tapi mengasihi enggak. Apa contohnya? Bakhil. Nih para suami. Bakhil. Bakhil itu salah satu sifat tercela yang dimiliki oleh suami. Hitung-hitungan dengan istri. Lihat. Seorang suami akan jadi qawwam, akan jadi pemimpin ketika dia salah satu sifat yang paling utama adalah menafkahi istrinya. Dan menafkahi dengan nafkah yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki adalah pemimpin bagi para perempuan, para istrinya. Dengan sebab Allah memuliakan sebagian mereka, yaitu suami, di atas istri. Dan dengan sebab suami menafkahkan hartanya kepada istrinya. Dan nafkahnya harus baik. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Antuhsinu ilaihinna rizquhunna wa kiswatuhunna. Yang artinya, hendaknya engkau wahai para suami berbuat baik saat memberikan makan dan pakaian kepada istri. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan sang suami. Ini saya tidak sedang membela hanya para istri, tidak. Tetapi begitulah syariat Islam. Dan kita bertauhid. Salah satu bentuk tauhid adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita bahas tadi malam, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang ketiga. Wa ruya ma'nahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal al-mawaddatu hubbur rajuli imratahu war rahmah rahmatu iyya an yusibaha bisu. Sebelum saya sebutkan, saya terjemahkan dulu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-mawaddah ini hampir sama dengan tafsiran As-Suddi. Rasa cinta mawaddah adalah rasa cinta seorang lelaki kepada istrinya. Sedangkan rasa rahmat adalah kasih sayang seorang suami kepada istrinya apabila istrinya tertimpa sesuatu yang menyakiti istrinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mengadukan istrinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sang suami bertanya kepada istrinya, "Atuhibbinani?" Wahai istriku, kamu cinta enggak kepadaku? Kata sang istri, enggak. Loh, kita sudah punya anak 5 loh. Masa enggak cinta? Kita sudah hidup bertahun-tahun, masa enggak cinta? Dan ini juga banyak terjadi. Perceraian di ujung pernikahan hidup. Perceraian ketika sudah 20 tahun bersama, 25 tahun bersama. Perceraian ketika terjadi suaminya sudah berumur 60-an tahun. Karena yang dituntut dari hubungan suami istri hanya rasa cinta saja, tidak rahmah. Sang suami marah ketika istrinya berkata, "Saya tidak cinta kamu." Kemudian dia mengadukan kepada Umar bin Khattab dan ingin mentalak istrinya karena sudah tidak cinta. Kemudian sang Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, "Waihak, awatubnal bulut daiman ala al-mahabbah? Awalaysa tubnal buyut ala al-ahsab, ala at-tarbiyah, ala al-abna, ala al-wajibat?" Wahai kamu, wahai suami, celaka engkau.
Keluarga tidak hanya dibangun dengan rasa cinta, makan tuh cinta. Keluarga dibangun dengan tanggung jawab, responsibility terhadap istri saat sakit, menafkahi istri dengan baik dan benar, mendidik anak agar menjadi anak-anak yang saleh. Keluarga tidak hanya dengan rasa cinta saja. Habis tubuh istrinya sudah gembrot sana sini, hilang rasa cintanya. Ya, sudah tidak seglowing yang dulu, hilang rasa cinta. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada Khadijah sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan kecintaan Rasul SAW kepada istrinya yang sudah meninggal. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ruziqtu hubbah." Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Padahal sudah meninggal, padahal sudah tua. Kenapa rasa cintanya bukan hanya sekedar cinta, tapi dibarengi dengan rahmah, kasih sayang. Saling tenggang rasa di dalam kehidupan. Sering memaafkan, sering melihat kelebihan daripada kekurangan, sering taghaful, pura-pura tidak tahu. Itu sangat penting dalam keluarga para ikhwan. Ini yang dimaksud. Wa yuqalu inna ar-rajula asluhu minal ard wa fihi quwwatul ard wa fihi al-farju alladhi minhu budi'a khalquhu fa yahtaju ila sakan wa khuliqatil mar'a sakanan lirrajul. Qala Allah Ta'ala wa min ayati an khalaqakum min turab. Dan ada yang mengatakan bahwa lelaki itu diciptakan dari tanah, dan di dalam tanah terdapat kekuatan tanah, dan di dalam tanah terdapat lubang-lubang yang darinya diciptakan lelaki tersebut, dan memerlukan tempat lubang tersebut. Diciptakanlah perempuan untuk tempat laki-laki. Diciptakanlah perempuan untuk tempat laki-laki, agar laki-laki merasa tenang. Nah, ini makna daripada mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah artinya seorang suami dia tenang dengan istrinya. Dan ini perhatian kepada para istri. Bagaimana seorang istri apabila dia dekat dengan suaminya, suaminya merasa tenang, merasa nyaman, bukan malah merasa tidak nyaman. Seorang suami bercerita, "Ustaz, saya tidak mau cerita masalah dengan istri. Karena yang kalau seandainya saya cerita dengan istri, yang ada nambah masalah." Akhirnya dia cerita dengan perempuan yang bukan istrinya, yang hanya mendapatkan keluhan pada saat itu saja. Dan akhirnya sang laki-laki merasa nyaman bercerita dengan perempuan yang selain istrinya. Dan itu yang terjadi. Saya pernah di kota Mekah, saya, Ustaz Firanda, Ustaz Abu Sulaiman, Ustaz Maududi, hafizahumullah. Saya tanya kepada mereka berdua, coba terangkan sebab kenapa seorang lelaki kalau di luar rumah jelalatan matanya melihat perempuan yang bukan istri. Padahal kadang-kadang kecantikannya tidak lebih baik daripada istri yang di rumah. Tapi kenapa yang di luar lebih cantik, lebih menawan, lebih memikat? Ada jawaban yang sangat menarik dikatakan oleh Fadilat Ustaz Abu Sulaiman Maududi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan karena perempuan yang antum lihat itu belum antum tahu rasanya dalamnya, luarnya. Karena hanya sekilas, cantik, bening nih, glowing nih, tinggi, putih, semampai, itu namanya terong. Karena ada sebagian ikhwah, subhanallah, Ustaz, tolong carikan saya akhwat perempuan yang ingin saya nikahi.
Speknya begini Ustaz. Subhanallah. Ya. Spek yang tidak akan pernah terjadi kecuali di surga. Habis itu saya lihat yang minta, antum berkaca dulu lah ya akhi. Subhanallah. Baik. Sedangkan istri kita tahu luar dalamnya, kita tahu kekurangan kelebihannya. Itu yang membuat akhirnya ada perbedaan. Nah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakinah adalah seorang istri yang membuat nyaman suami. Dengan adanya istri tersebut, lihat Khadijah radhiyallahu anha. Tertulis dengan tinta emas di dalam kitab-kitab sejarah Nabi dan kitab-kitab hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dirinya mendapatkan bisikan dari syaitan, padahal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Tapi beliau kemudian gemetar, kemudian mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Dan Khadijah radhiyallahu anha pada waktu itu beliau diam, tidak berbicara. Cuma mengerjakan apa yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyelimuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang suami yang ingin curhat kepada istrinya, maka baru beliau tanggapi. Inni khasyitu ala nafsi. Wahai istriku, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Lihat, sang istri tidak ingin tahu apa permasalahan yang dihadapi. Tetapi yang ada dalam benak sang istri adalah bagaimana sang suami tenang dulu. Baru nanti permasalahannya kita selesaikan bersama-sama. Supporting system yang sangat kuat adalah istri yang salehah. Istri yang tidak pernah membuat gaduh. Istri yang tidak pernah membuat perasaan suami tidak nyaman. Makanya pantas Khadijah radhiyallahu anha didatangi, dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka wa ma'aha idamun wa ta'am, fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la nasaba fihi wala khasab wala nasab. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah datang kepada engkau membawa makanan dan lauk pauk. Jika sudah sampai kepadamu, sampaikan salam dariku dan dari Allah Rabbnya, dan berikan, lihat, dapat salam dari Allah dan Jibril alaihissalam, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa beliau akan mendapatkan rumah dari bambu berlian, min qasab la sakhaba fihi wala nasab, yang hidup di dalamnya tidak ada kegaduhan dan tidak ada kesulitan. Kenapa? Para ulama rahimahumullah menjelaskan kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan itu. Salah satu penyebabnya adalah beliau tidak pernah membuat suaminya gundah atau suaminya tidak nyaman. La sakhab, tidak gaduh, wala nasab, dan tidak pernah membuat suaminya berat, sulit hidupnya. Tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami, tidak pernah menyulitkan permintaan istri, tidak pernah menyulitkan suami, dan seterusnya. Itu ganjaran seperti Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, aku takut terhadap diriku sendiri. Beliau mengatakan, kenapa takut, ada apa? Enggak. Beliau mengatakan, kalla la yukhzikallahu abadan. Tidak, sama sekali. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Lihat, seorang istri yang menenangkan suaminya, meskipun dia tidak tahu masalah. Kemudian sang istri mengatakan, innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan rahim. Seorang istri menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya agar tenang. Begitulah seorang istri, agar bisa menjadi tempat yang nyaman bagi seorang suami. Menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Saya tadi ngobrol dengan kawan-kawan panitia, Abu Malik, Hussein, dan yang lain. Ada sebagian yang punya istri
Halus sekali. Cantik banget. Tapi setelah beberapa bulan cerai. Kenapa? Karena di dalam keluarga bukan hanya sekedar cinta kecantikan, puas melihat memandang, puas kemaluan, bukan. Tetapi di dalam berumah tangga ada kenyamanan. Suami nyaman dengan istrinya. Suami bisa dilayani oleh istrinya, nyaman dengan istrinya. Suami sering disebutkan kebaikan-kebaikannya oleh istrinya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kala wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau menyambung hubungan rahim. Engkau wa taksibul ma'dum. Engkau memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Engkau menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Menyebutkan kebaikan-kebaikan suami. Akhirnya suami merasa tenang, merasa nyaman. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada, saya sering sebutkan ini, kalau sudah menyebutkan surat Ar-Rum ayat berapa tadi? 21. Saya sering sebutkan tafsiran ini, silahkan antum cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Faedah yang menarik ketika beliau menyebutkan tentang kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepada istri dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang ingin saya sampaikan jadi inti pembicaraan adalah termasuk tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian. Lihat kata-kata istri dari jenis kalian. Apa tafsiran Imam Katsir? Lihat, beliau mengatakan walau annahu, kalau seandainya Allah ja'ala bani adama dzukuran kullahum, Allah menjadikan keturunan anak Adam seluruhnya laki-laki, wa ja'ala inatsahum min jinsin akhar min ghairihim, dan Allah menjadikan pasangan dari laki-laki keturunan anak Adam tadi seluruhnya laki-laki, Allah menjadikan pasangannya perempuan tapi dari selain jenis manusia. Wa ja'ala bainahum wa bainahunna mawaddah wa hiyal mahabbah imma min janin aw hayawan, baik itu dari jenis jin atau hewan, lama hasala hadzal i'tilaf bainahum wa bainal azwaj, maka tidak akan tercipta rasa bersatu hati di antara suami istri. Bal kanat tahsulu nafratan law kanatil azwaj min ghail jins. Bahkan yang terjadi adalah selalu ingin berpisah, menjauh apabila pasangan dari bukan jenis manusia. Artinya apa para ikhwah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah menjadikan pasangan kita itu manusia. Perempuan ini dari jenis manusia. Makanya kalau seandainya laki-laki manusia dan perempuan manusia bersatu menjadi suami istri, maka akan terjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Semestinya begitu. Semestinya begitu. Karena pasangannya sama-sama manusia. Berarti mafhumul mukhalafah,
Pemahaman baliknya, apabila ada suami manusia, istri manusia sering bertengkar, maka apa? Kenapa antum tertawa? Maka salah satunya mungkin bukan manusia. Imma jin, genderuwo, kuntilanak, si manis jembatan Ancol, atau hewan. Ya. Kalau antum nikah sama jin misalkan, kuntilanak, antum mau meluk, hilang dia. Antum cari orangutan yang paling cantik, tidak akan pernah sama secantiknya dengan perempuan dari jenis manusia. Maka saya sering mengingatkan, suami istri yang sering bertengkar, hati-hati, jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Hati-hati. Ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya istrinya satu. Aturan kalau 2, 3, 4, maka semakin datang rasa nyaman, rasa cinta, dan kasih sayang. Bukan sebaliknya. Sudah yang kedua ditutup-tutupi. Ya, suami istri rahasia. Kemudian kalau ditanya, gimana ya fulan setelah poligami? Gimana ceritanya? Bukan poligaminya yang keliru, akan tetapi prakteknya yang di lapangan yang keliru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari mawaddah, rahmah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Taib. Sekarang bagaimana kita menghubungkan antara tauhid yang tadi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keluarga akan senantiasa sakinah, yaitu nyaman, tenang, tidak mudah bertengkar. Ketika baik istri atau suami, orang tua atau anak bertauhid, dia akan mendapatkan ketenangan kalau seandainya mereka bertauhid. Tauhid apa yang dimaksud Ustaz? Tauhid ketundukan, kepatuhan secara mutlak disertai dengan rasa cinta yang tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwa, perhatikan, bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita makhluk sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang suami sering marah kepada istrinya? Kadang-kadang karena tidak punya harta, bingung bagaimana mau menafkahi. Kenapa sering istrinya ngomel kepada suaminya? Karena kurang nafkahnya. Solusinya ada pada tauhid. Yakini baik-baik bapak, ibu, suami, istri, bahwa apa yang menimpa kita itu adalah yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak akan pernah terhindar dari kita. Annama asabak lam yakun li ukhtiak wa ma akhtak lam yakun li usibak. Bahwa apa yang menimpamu tidak akan pernah akan meleset darimu. 5 musibah yang saya sebutkan. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan. 5 dasar musibah dan ujian akan mudah dihadapi ketika suami dan istri bertauhid bahwa semuanya sudah ada ketetapannya. Tidak pernah keluar dari ketetapan Allah. Apa yang kita inginkan ternyata belum dapat, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang musibah yang apa yang kita inginkan, ma'akhtaka lam yusibak, yang meleset darimu, aturan nih untung sekian nih,
tapi kau nggak dapat, maka yakini baik-baik itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tegakkan itu di dalam hati suami, di dalam hati istri. Termasuk di dalamnya urusan misalkan ujian yang paling berat bagi seorang istri. Apa itu? Bukan kematian suami. Antum-antum ini kalau mati, istri tidak terlalu sedih. Bahkan antum-antum adalah kalau mati orang yang paling semangat untuk menguburkan istri antum. Bu, ini suaminya ibu kan mencintainya, nggak usah dikubur ya bu. Oh jangan kubur secepatnya. Apalagi yang bikin rumah dengan harta riba, minjam riba, kemudian jadi rumahnya, kemudian dia masuki rumahnya satu langkah lalu dia mati. Sedangkan istrinya masih hidup. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Nikah lagi. Yang merasakan rumah yang terbangun tadi siapa? Istrinya dengan suami barunya. Sedangkan si suami yang membangun rumahnya dengan harta riba tadi apa yang dia dapatkan? Di dalam alam barzakh disiksa dengan dosa ribanya. Nah, tuh rasakan tuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Sesuatu yang paling berat bagi seorang istri adalah poligami. Maka saya sering mengatakan, Ustaz, dia selingkuh, kemudian dia akhirnya nikah, akhirnya mempoligami saya. Sakit hati Ustaz. Saya ingin minta cerai Ustaz. Kenapa minta cerai ibu? Dia kan sudah menikah Ustaz. Dia kan sudah menikah bu. Dia sudah terlepas dari perselingkuhannya. Dia sudah bertobat dengan menikahi perempuan tersebut. Tetapi itu kan hasil dari perzinahan, perselingkuhan, perzinahan Ustaz. Saya tidak reda Ustaz. Kalau seandainya tidak berselingkuh pun ibu ridho, tidak juga Ustaz. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar terjadi kenyamanan, ketenangan, yakini baik-baik. Itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan seperti yang saya ungkap tadi, ini berat memang. Ya, berat bagi seorang perempuan. Makanya jangan ada yang masuk di dalam dunia seperti itu kecuali laki-laki yang besar dadanya dengan kesabaran. Adapun dengan suami yang suka temperamental, KDRT, menghadapi istri-istrinya, maka dia tidak akan pernah sukses. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempitan rezeki, kemudian sikap cemas yang saya sebutkan tadi. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya belum menyelesaikan tadi. Orang yang bertauhid, dia tidak akan ada rasa takut untuk apa yang ada dia hadapi setelah itu. Setelah kehidupan ini. Asalkan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dia. Tidak takut untuk menghadapi apa yang dia hadapi yang akan datang. Atau apa yang dia takutkan dari hal-hal yang telah lalu. Walahum yahzanun. Yang dia takutkan dari hal-hal yang telah lalu. Dia tidak akan cemas karena dia bertauhid, meyakini bahwa anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi walau bagaimanapun. Lihat, seorang istri khawatir suaminya terlalu royal membantu Islam dan kaum muslimin. Terlalu banyak sedekahnya untuk Islam dan kaum muslimin. Nanti anak-anak kita bagaimana, nanti sekolah mereka bagaimana, nanti kehidupan mereka bagaimana. Ya, dan saya pesan, tidak pernah ada sejarahnya yang menolong agama Allah mereka hidupnya kesulitan. Tidak ada pernah sejarah. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah dengan Ummu Dahdah. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan."
Siapa yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, maka Allah akan balas, akan lunasi dengan yang lebih baik. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, Allah yukridu minnal qard. Wahai Rasulullah, benarkah dan melalui ayat ini Allah ingin meminjam dari kita pinjaman? Kemudian kata Rasulullah SAW, iya, silakan. Kemudian kata Abu Dahdah, julurkan tanganmu wahai Rasulullah SAW. Ubsut yadak. Keluarkan tanganmu wahai Rasulullah SAW. Aku ingin bersumpah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ushhidullah anni aqradtu haiti li rabbi. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku pinjamkan kebunku ini, dan di dalam kebunnya terdapat 600 pohon kurma. Di antara pohon kurma dengan satu dengan yang lainnya 1,5 meter. Silakan itu hitung berapa hektar. Untuk Rabbku. Dan yang menarik, tinggal di kebun tersebut istrinya Ummud Dahdah. Kemudian beliau berkata, ya Ummud Dahdah ukhruji. Wahai Ummud Dahdah, keluar dari kebun ini. Aku sudah pinjamkan kebun ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ummud Dahdah? Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah. Lihat tauhid. Sungguh persimpan pinjammu wahai Abu Dahdah sangat mendatangkan keuntungan. Tidak seperti sebagian istri yang mengatakan, kenapa terlalu banyak nyumbang? Nanti miskin loh kita. Kenapa terlalu banyak berjuang? Yang lain masih banyak. Orang kaya masih banyak. Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah. Sungguh, ini adalah simpan pinjam yang paling baik, wahai Abu Dahdah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kam min izqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak pohon-pohon kurma yang penuh buah-buahnya bertangkai-tangkai di dalam surga dimiliki oleh Abu Dahdah. Begitu orang yang bertauhid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid sangat mencintai pasangannya. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Dia sangat mencintai pasangannya, bukan hanya sekedar dengan tubuhnya untuk berjima, tidak. Akan tetapi mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Cinta karena Allah, yaitu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Orang yang bertauhid senantiasa keluarganya sangat taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat taat untuk beribadah kepada Allah. Contoh misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan nih, suami istri sholat malam. Dan tadi malam saya pesan, atau tadi pagi, kemarin pagi saya berpesan. Serius di dalam mengurus waktu pagimu, serius. Serius. Serius dalam mengurus waktu pagimu. Dan itu bisa terjadi dengan suami istri. Ya, saling tolong menolong. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang meriwayatkan ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rahimallahu ra'an qama min al-lail fa shalla thumma ayqadha zawjatahu fa sallat fa in abat nadhaha fi wajhil ma. Allah merahmati suami yang bangun malam lalu dia salat, lalu membangunkan istrinya lalu istrinya salat. Kalau istrinya malas dipercikan air di wajahnya lalu istrinya salat. Wa rahimallahu ra'atan qamat min al-lail fa sallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhaha fi wajhil ma. Dan Allah merahmati seorang istri yang sholat malam, kemudian membangunkan suaminya, kemudian suaminya bangun malam, sholat malam. Lalu kemudian jika suaminya enggan dipercikan air agar bangun. Berkata Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in muridnya Abu Hurairah, aku melihat guruku Abu Hurairah ketika aku bermalam di rumahnya selama sepekan. Kalau sudah bermalam di rumah seorang guru selama sepekan, itu sudah ketahuan boroknya sang guru. Kalau antum sekarang bergaul dengan anak, 1 hari, 2 hari, sejam, 2 jam, bisa saja kita berpura-pura. Tapi kalau sudah sepekan, ketahuan tuh bagaimana akhlaknya sang guru. Suka sholat malam atau enggak, suka baca Quran atau enggak, sabar kepada istri atau enggak, istrinya suka marah-marah kepada anaknya atau enggak, sudah ketahuan. Apa yang diringkas oleh
sang murid di rumah gurunya. Ra'aitu Abu Hurairah yaqtasimuna al-laila athlatan. Aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi malam menjadi 3 malam. Sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertama untuk sholat Abu Hurairah, sepertiga malam pertengahan untuk istrinya, sepertiga malam terakhir untuk pembantunya. Dengan begitu terdapat rasa cinta karena Allah. Dengan begitu awet pernikahan, bukan hanya sekedar karena wajah glowing, tubuh sensual, dan seterusnya. Walaupun kita puluhan tahun, wajah istri sudah berubah, ada kerutan, ada flek, kemudian tubuh istri sudah berubah karena sudah melahirkan anak, beda. Tetapi kita tetap cinta kepadanya. Kenapa? Karena cintanya dibangun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling tolong menolong dalam ibadah. Kemudian para ikhwan yang terakhir, kasih sayang kepada istri akan dibangun apabila di atas tauhid. Kasih sayang diantaranya nafkah yang baik, tidak bakhil. Ini saya sangat berpesan, ya. Jadilah suami yang bekerja untuk menafkahi istrinya. Kemudian yang kedua, kasih sayang terbangun apabila kita bersama-sama dengan istri mendidik anak. Jangan menjadi ayah yang ada tapi tidak ada. Tidak ada di tengah-tengah anak. Jujur para ikhwan, ini kisah. Kadang saya punya anak Abdullah namanya. Di pesantren, setiap Selasa, setiap Senin nelfon. Kadang dia orang yang pertama kali dicari, mana abahmi? Abahnya. Padahal dia laki-laki. Kita bisa ngobrol lama sebagai laki-laki karena dia sudah dewasa, ngobrol lama. Dia merasakan bagaimana bisa mendapatkan solusi permasalahan hidup dari sang ayah, bukan dari ibu saja. Sebagian ayah kadang-kadang mengatakan, sudah ngomong sana sama ibumu. Keliru besar. Maka ketika ketidakberadaan seorang ayah di samping istrinya dalam mengurus anaknya, ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Ya. Ini para ikhwah, itu hasil daripada rahmah, kasih sayang. Kenapa? Karena kita bertauhid bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang pertama kali ditanya siapa? Ayah. Ar-rajul ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya. Semuanya itu dibangun di atas tauhid. Takut kepada Allah. Takut dihisap oleh Allah kelak nanti di hari kiamat sang ayah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanggung jawab kepada seorang beriman. Kemudian dia mati dalam keadaan dia mengkhianati tanggung jawabnya, orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, melainkan dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada selain Allah. Tauhid adalah tanggung jawab, kasih sayang kepada istri, anak. Tauhid adalah nafkah yang baik, bekerja yang halal kepada istri dan anak. Ini para ikhwah, saya sudah ditunggu oleh kawan-kawan untuk pulang ke Jakarta dan mohon maaf tidak ada pertanyaan karena kita mengejar kereta. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan mudah-mudahan kita menegakkan tauhid di dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi